saya, Robin Pasaribu. Saya berasal dari Prodi Qur'an Istanbul 2023. Di sini saya akan menjelaskan ulang tentang materi kita yang lalu, yaitu tentang kepemimpinan. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu perbedaan pemimpin dengan kepemimpinan. Pemimpin adalah orangnya, sedangkan kepemimpinan adalah suatu proses bermacam-macam yang telah disampaikan oleh para ahli. Misalnya ahli George Terry pada tahun 1986. George Terry menyatakan bahwa kepemimpinan itu adalah suatu kegiatan yang mempengaruhi seseorang untuk mau bekerja secara sukarela untuk menyelesaikan tugas kelompok. Sedangkan menurut Wajah Suico, kepemimpinan itu adalah suatu yang sudah melekat pada diri kita sendiri. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan apa itu perbedaan kepemimpinan dengan manajemen. Kepemimpinannya itu, yang pertama, kepemimpinan mengarah pada suatu individu. Dan yang kedua itu kepemimpinan itu merupakan kualitas hubungan. Dan yang ketiga yaitu menggantungkan diri pada sumber yang ada pada dirinya. Dan yang terakhir yaitu kepemimpinan itu bersifat hubungan personal. Nah, sedangkan manajemen yang pertama itu manajemen itu mengarah pada sistem atau mekanika kerja. Dan yang kedua yaitu manajemen ini merupakan fungsi status wewenang. Dan yang ketiga penganggaran dana untuk mencapai suatu tujuan. Yang terakhir yaitu manajemen ini bersifat personal. Di sini juga ada beberapa macam faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan. Yang pertama itu harapan dan perilaku atasan. Dan yang kedua yaitu kepribadian, pengalaman, masa lalu atau harapan. Dan yang ketiga yaitu kultur dan kebijaksanaan organisasi. Dan yang keempat yaitu karakteristik harapan dan perilaku bawahan. Dan yang kelima yaitu perilaku dan harapan atasan atau rekan. Dan yang kelima itu persyaratan tugas. Pemimpin yang cerdas. Nah, apa itu pemimpin yang cerdas? Mari kita akan bahas. Pemimpin yang cerdas itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama tahu, dan yang kedua itu paham, ketiga itu terlatih. Nah, yang pertama itu tahu itu sama dengan mengetahui, dan yang kedua itu paham itu identik dengan konteks atau bisa dibilang sangat-sangat memahami. Pemimpin itu sangat-sangat memahami. Yang ketiga itu terlatih itu sudah melakukan implementasi dan sudah melakukan penerapan atas apa yang telah dia tahu dan yang dia pahami. Bekal terpenting dari pemimpin itu harus tahu bagaimana cara untuk belajar. Cara untuk belajar ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama itu konten atau substansi. Yang kedua itu dari segi channel, misalnya belajar dari YouTube, Instagram, dari sosmed lainnya. Pemimpin yang cerdas itu adalah seorang yang cepat belajar. Untuk cepat belajar itu terkait dengan kemampuan atau adaptasi. Yang terakhir adalah pemimpin yang cerdas itu adalah mereka yang bisa memaksimalkan atau mengatur jam kerja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.